Dalam sejarah bangsa, ada tokoh-tokoh yang naik setinggi bintang dan jatuh sekeras batu. Nama Subandrio adalah salah satunya. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol pengkhianatan. Namun jauh sebelum badai politik 1965 menggulungnya, ia adalah suara Republik Muda yang membuat dunia menoleh pada Indonesia. Subandrio lahir di Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Ia bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula keturunan tokoh revolusi. Namun sejak muda, ia haus akan ilmu dan berani berpikir melampaui zamannya. Ia menempuh studi di Geneeskundige Hogeschool te Batavia, sekolah kedokteran elit di Hindia Belanda. Namun panggilan nurani nasionalisme membelokkannya dari ruang praktik menuju medan diplomasi. Di masa pendudukan Jepang, ia aktif dalam pergerakan, menjalin relasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perang belum usai. Kemerdekaan perlu dipertahankan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata yang tajam, diplomasi yang cerdas, dan jaringan internasional yang luas. Tahun 1947, Subandrio dikirim ke London sebagai Sekretaris Perwakilan Indonesia. Bukan untuk berperang dengan peluru, tapi untuk bertarung dengan narasi. Di tengah dinginnya forum-forum internasional dan sinisnya pandangan dunia barat, Subandrio berdiri tegar menyuarakan satu hal, bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan agresi Belanda adalah bentuk kolonialisme yang harus ditolak. Pidato-pidatonya menggugah, argumentasinya tajam, dan keberaniannya tidak goyah. Ia menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di masa revolusi, menjadikan suara bangsa yang baru lahir terdengar nyaring hingga ke jantung kekuasaan Eropa. Perannya terus membesar. Ia menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur. Di tengah ketegangan Perang Dingin, ia memainkan strategi diplomatik tingkat tinggi, memanfaatkan persaingan Blok Barat dan Timur demi kepentingan nasional. Indonesia menjalin hubungan ekonomi, militer, dan politik tanpa kehilangan kemandiriannya. Ia juga menjadi tokoh penting di balik Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, sebuah tonggak sejarah yang mempertemukan bangsa-bangsa bekas jajahan untuk bersatu melawan imperialisme dan menentukan nasib sendiri. Di balik panggung megah dan pidato Soekarno yang menggema, ada tangan-tangan diplomasi Subandrio yang menyatukan Asia dan Afrika dalam semangat solidaritas. Tak berhenti di situ, ia juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I, menjadi orang kepercayaan Soekarno dalam kebijakan strategis dalam dan luar negeri. Saat Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, Subandrio memimpin kampanye diplomatik melawan apa yang ia sebut sebagai neokolonialisme. Ia keras kepala namun bermartabat, penuh siasat namun tetap tegak berdiri atas nama kedaulatan. Puncak kariernya datang saat Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Menteri Luar Negeri pada 1956. Dalam peran inilah Subandrio menjadi arsitek dari politik luar negeri, bebas aktif, sebuah prinsip tegas yang menolak tunduk pada kutub manapun, barat ataupun timur. Indonesia dalam bayangannya bukanlah satelit dari kekuatan manapun, melainkan poros yang berdiri sendiri, percaya diri, dan menentukan jalannya sendiri. Namun sejarah bukanlah garis lurus. Tahun 1965, Republik diguncang oleh peristiwa kelam, Gerakan 30 September, dan Subandrio karena kedekatannya dengan Soekarno dan dugaan keterlibatannya dengan PKI ikut terseret dalam pusaran. Ia ditangkap, diadili, dipenjara. Nama yang dulu dielu-elukan kini dicurigai dan dijauhi. Namun sejarah yang adil tidak melupakan jasa. Sebelum segala itu terjadi, Subandrio telah menanam peran penting yang tak terhapus waktu. Ia membela kemerdekaan di forum internasional. Ia menjembatani dunia yang terbelah. Ia mengangkat harga diri Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, cerdas, dan tak tunduk pada tekanan.
Kini nama Subandrio masih dibaca dengan nada bertanya. Namun sejarah bukanlah hitam putih. Ia adalah bagian dari kisah kita. Kisah tentang sebuah bangsa muda yang berdiri di tengah gemuruh ideologi global dan berjuang untuk didengar. Dan untuk itu, Subandrio pernah berjuang. Dengan pena, dengan kata, dan dengan keyakinan bahwa diplomasi adalah medan tempur para bangsa merdeka. Subandrio lahir pada 15 Maret 1914 di Kepanjen, Malang, Jawa Timur, dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya, Kusnadi, adalah seorang wedana, pejabat pemerintahan tingkat distrik pada masa kolonial Belanda. Meski hidup dalam kesederhanaan, Kusnadi menjunjung tinggi pendidikan dan memastikan anak-anaknya dapat menempuh jenjang hingga perguruan tinggi, sebuah kemewahan yang langka bagi pribumi pada masa itu. Tumbuh dalam lingkungan priai Jawa yang menjunjung tinggi etika dan pendidikan, Subandrio sejak kecil akrab dengan semangat kebangsaan. Ia menyaksikan secara langsung diskriminasi yang dialami kaum pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Dan dari pengalaman itulah benih nasionalisme mulai tumbuh dalam dirinya. Pendidikan dasarnya ia tempuh di HIS, Hollands Inlandse School, dilanjutkan ke MULO dan AMS, institusi pendidikan menengah elit yang diperuntukkan hanya bagi segelintir pribumi terpilih. Sejak masa sekolah, Subandrio dikenal sebagai pribadi yang tekun dan berbakat. Cita-citanya menjadi dokter mengantarnya merantau ke Batavia, seorang diri setelah lulus AMS, membawa tekad dan bekal seadanya untuk mendaftar di sekolah kedokteran paling bergengsi di Hindia Belanda saat itu. Ia diterima di Geneeskundige Hogeschool TE Batavia, GHS, yang kini menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di sana bukan hanya ilmu kedokteran yang ia dalami. Subandrio aktif dalam organisasi-organisasi pemuda seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia, wadah intelektual yang menjadi kawah candra di muka para tokoh pergerakan. Ia menjadi orator yang disegani dan penulis produktif yang kritis terhadap kolonialisme dan ketidakadilan sosial. Lulus sebagai dokter pada 1936, salah satu dari sedikit pribumi yang berhasil mencapai pencapaian itu, ia ditugaskan sebagai dokter bedah di Semarang. Namun jalan hidupnya tidak berhenti di ruang operasi. Saat Jepang menduduki Indonesia, Subandrio terlibat dalam aktivitas bawah tanah bersama para pemuda revolusioner seperti Sultan Syahrir. Dari situlah ia kembali bersentuhan dengan Bung Karno yang telah mengenalnya sejak masa kuliah. Soekarno melihat dalam diri Subandrio seorang intelektual muda dengan semangat dan kecakapan luar biasa. Di masa pendudukan Jepang, Subandrio juga dipercaya sebagai Kepala Jawatan Penerangan Jawa Tengah, jabatan yang memperkuat profilnya sebagai sosok muda yang tidak hanya terpelajar, tetapi juga aktif menggugat penjajahan. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan, Subandrio telah menjadi bagian dari lingkaran utama yang akan menentukan arah baru negeri ini. Sebagai seorang revolusioner yang juga diplomat ulung, Subandrio dipercaya untuk tugas-tugas penting. Tahun 1947, ia dikirim ke London untuk membentuk dan memimpin kantor Berita Indonesia, upaya strategis untuk memperjuangkan pengakuan dunia atas kemerdekaan Indonesia. Pengalamannya itu menjadi pintu gerbang bagi karier diplomatik internasionalnya. Pada 1949, ia resmi diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, dan pada 1954 melanjutkan pengabdiannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet post-strategis di tengah pusaran Perang Dingin. Di Moskwa, ia mulai tertarik mempelajari ideologi kiri dan mempererat hubungan Indonesia dengan dunia sosialis. Kemampuannya berbicara dalam 5 bahasa dan kefasihannya dalam berdiplomasi menjadikannya aset tak tergantikan bagi Presiden Soekarno. Ia menjadi delegasi penting dalam berbagai misi internasional ke India, Mesir, hingga Inggris,
mengusung kepentingan Indonesia yang tengah berjuang mengokohkan eksistensinya di dunia internasional. Sebagai seorang diplomat Indonesia pada masa itu, Dr. Subandrio memainkan peran penting dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang bersejarah di Bandung pada tahun 1955. Dalam kapasitasnya tersebut, ia tidak hanya hadir sebagai bagian dari delegasi, tetapi juga terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga dinamika diplomatik yang berlangsung selama konferensi. Dr. Subandrio merupakan salah satu tokoh kunci dalam delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Ali Sastro-Amijojo. Bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, ia menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia dalam forum internasional yang mempertemukan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang sedang berjuang melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme. Sebagai Menteri Luar Negeri, Subandrio turut ambil bagian dalam pembahasan isu-isu strategis, mulai dari perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, pentingnya menjaga perdamaian dunia, hingga merumuskan bentuk-bentuk kerja sama konkret antar negara peserta. Pandangannya turut mewarnai diskusi yang menjadi fondasi awal bagi lahirnya semangat solidaritas global selatan. Dalam forum yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia seperti Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, Zhou Enlai, hingga UNU, Subandrio menjalankan perannya dalam menjalin hubungan diplomatik dan negosiasi bilateral maupun multilateral. KAA menjadi momentum emas untuk membangun jejaring internasional di luar blok Barat dan Timur, dan Dr. Subandrio berkontribusi dalam membentuk arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ia juga diketahui ikut serta dalam penyebaran dokumen-dokumen konferensi, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat catatan bahwa tidak semua proses dilakukan dengan cermat. Beberapa laporan menyebut adanya potensi penyimpangan dalam distribusi dokumen, yang menjadi salah satu sisi kompleks dari keterlibatan administratif dalam konferensi sebesar KAA. Secara keseluruhan, kehadiran dan kiprah Dr. Subandrio dalam Konferensi Asia Afrika mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam menggalang solidaritas dan memperjuangkan kemandirian bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Keterlibatannya turut mempertegas arah politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada perdamaian, keadilan, dan kerjasama antar negara berkembang. Cikal bakal dari gerakan non-blok yang lahir beberapa tahun kemudian. Puncak karirnya datang pada tahun 1956 ketika ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, menggantikan Ruslan Abdul Ghani. 3 tahun kemudian, ia juga dipercaya memimpin Badan Pusat Intelijen, BPI, cikal bakal BIN, dan sejak awal 1960-an, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I, menjadikannya sosok sentral dalam Kabinet Soekarno. Subandrio adalah arsitek utama politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ia memainkan peran penting dalam kebijakan konfrontasi Malaysia dan merancang hubungan strategis dengan negara-negara Blok Timur, khususnya Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Ia juga dikenal sebagai pendukung vokal gagasan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, dan dianggap sebagai jembatan utama antara pemerintah dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Salah satu kontribusi historis terbesar Subandrio tercermin dalam perannya dalam integrasi Irian Barat ke Indonesia. Pada 1 Mei 1963, Subandrio hadir langsung di Jayapura, saat itu masih bernama Hollandia, dalam upacara penyerahan kekuasaan dari United Nations Temporary Executive Authority, UNTA, kepada Republik Indonesia. Ia menjadi wajah diplomasi Indonesia yang membawa Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun kontribusinya tidak berhenti pada seremoni. Sejak awal 1960-an, Subandrio menjadi tokoh utama dalam diplomasi agresif Indonesia terhadap Belanda terkait Irian Barat. Ia turut merancang Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Hasil negosiasi intensif antara Indonesia dan Belanda
dengan mediasi Amerika Serikat yang mengatur transisi kekuasaan dari Belanda ke UNTA dan akhirnya ke Indonesia. Dalam pidatonya di Jayapura, Subandrio menegaskan bahwa integrasi ini bukan hanya kemenangan politik, melainkan realisasi dari janji kemerdekaan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan dan penghormatan terhadap masyarakat dan budaya Papua, sebuah janji yang kelak akan menghadapi tantangan besar dalam sejarah. Peran Subandrio dalam tahap selanjutnya termasuk penentuan pendapat rakyat (PPRA) tahun 1969 memperlihatkan dedikasinya dalam menjembatani realitas lokal, strategi nasional, dan tekanan internasional. Meskipun proses PPRA menuai banyak kontroversi, tidak bisa disangkal bahwa Subandrio memainkan peran kunci dalam menyusun narasi politik luar negeri Indonesia yang penuh dengan manuver diplomatik. Sebagai tokoh kepercayaan Bung Karno, Subandrio bukan hanya pejabat negara, melainkan simbol dari sebuah generasi intelektual revolusioner yang lahir dari pergolakan zaman. Ia adalah saksi sekaligus pelaku dari babak-babak penting dalam sejarah kemerdekaan dan konsolidasi Indonesia. Meski kelak ia harus menghadapi badai politik pasca 1965 yang menghantam keras para pendukung Soekarno, jejaknya sebagai arsitek diplomasi Indonesia tak pernah bisa dihapus dari sejarah. Jakarta pada awal hingga pertengahan tahun 1965 adalah kota yang penuh gejolak. Denyut politiknya mengalir cepat dan tak menentu, ibarat bara dalam sekam. Di balik gemerlap ibu kota yang menjadi pusat kekuasaan negara, suasana politik justru semakin memanas. Presiden Soekarno, sosok karismatik dan sentral dalam panggung nasional, berusaha menyeimbangkan tiga kekuatan besar yang terus bersaing dalam pangkuan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Namun harmoni itu mulai retak. PKI, partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, sedang berada di puncak kejayaannya. Di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit, PKI tumbuh menjadi kekuatan yang tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga memiliki pengaruh ideologis yang luas. Mereka terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Presiden Soekarno dan bahkan mendorong gagasan pembentukan Angkatan Kelima, yakni mempersenjatai buruh dan tani, sebuah wacana yang membuat Angkatan Darat resah dan waspada. Di sisi lain, para jenderal Angkatan Darat, terutama Jenderal Abdul Haris Nasution, mulai menunjukkan ketidaksenangan terhadap arah politik yang makin condong ke kiri. Bagi mereka, kehadiran PKI yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan adalah ancaman serius bagi stabilitas dan masa depan negara. Namun sikap tegas terhadap PKI bisa dianggap sebagai penentangan terhadap presiden sendiri, posisi yang tidak mudah bagi militer. Situasi ini kian diperparah oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Inflasi meroket, harga kebutuhan pokok melambung, dan rakyat Jakarta mulai merasakan beban yang berat dalam kehidupan sehari-hari. Demonstrasi kecil mulai muncul, dipelopori oleh mahasiswa dan kelompok yang menentang arah politik negara. Di tengah kekacauan ini, berdirilah sosok Dr. Subandrio, tokoh yang setia mendampingi Soekarno, sekaligus menjadi simbol kemarahan bagi pihak-pihak yang menentang komunisme. Subandrio bukan hanya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ia juga adalah Wakil Perdana Menteri I, tangan kanan politik Presiden, dan penguasa Badan Pusat Intelijen, BPI, sebuah lembaga intelijen sipil yang sangat kuat dan berada di luar kendali militer. Di mata para jenderal Angkatan Darat, Subandrio adalah representasi dari kubu kiri istana, orang yang memberi ruang luas bagi PKI dan menyingkirkan kekuatan-kekuatan yang tak sejalan dengan Soekarno. Kedekatan Subandrio dengan PKI bukan tanpa alasan. Ia adalah pendukung garis politik anti-imperialisme yang keras, anti-Barat, dan pro-Tiongkok. Posisi yang membuatnya dianggap sebagai figur
pro-komunis. Meski tidak pernah menjadi anggota PKI secara resmi, BPI di bawah kendalinya bahkan disebut-sebut kerap memantau dan membatasi gerak tokoh-tokoh militer yang kritis terhadap Presiden dan PKI. Sebagai diplomat, Subandrio cerdas dan lantang. Ia memainkan peran penting dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia, dalam retorika melawan imperialisme Amerika dan Inggris, dan dalam kampanye politik luar negeri Soekarno yang mengarah ke poros Jakarta-Beijing-Pyongyang. Namun, justru karena semua itu, Subandrio menjadi sasaran kecurigaan. Di kalangan militer, ia dianggap sebagai orang yang membentangkan karpet merah bagi PKI untuk masuk ke jantung kekuasaan negara. Menjelang malam 30 September 1965, ketegangan itu akhirnya pecah. Jakarta terperanjat oleh serangkaian penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S PKI. Dan setelah pagi menjelang, peta kekuasaan di Republik berubah selamanya. Subandrio yang sehari sebelumnya adalah orang kuat di istana, perlahan ditarik dari pusaran kekuasaan. Dalam rezim baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, Subandrio ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman berat atas tuduhan terlibat atau setidaknya mengetahui rencana gerakan tersebut. Setelah peristiwa tragis Gerakan 30 September 1965, suasana politik Indonesia mengalami gejolak besar. Peristiwa ini yang melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat menjadi titik balik dalam sejarah politik nasional sekaligus mengubah arah karier banyak tokoh penting, salah satunya Dr. Subandrio. Subandrio adalah sosok yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno dan saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen BPI, lembaga intelijen strategis yang berperan besar dalam menjaga stabilitas negara menurut pandangan pemerintah kala itu. Ia juga dikenal sebagai Menteri Luar Negeri dan pernah menjadi tokoh penting dalam diplomasi Indonesia di kancah internasional, terutama dalam membangun hubungan dengan negara-negara Blok Timur. Namun pasca G30S, tekanan dari militer, khususnya dari kalangan yang dipimpin oleh Maijen Soeharto, menjadi semakin kuat. Dalam upaya penertiban politik, Partai Komunis Indonesia PKI yang dianggap sebagai dalang dari peristiwa G30S dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada 12 Maret 1966. Keputusan ini menjadi awal dari pembersihan besar-besaran terhadap para tokoh yang dianggap berhaluan kiri atau memiliki kedekatan dengan PKI. 6 hari setelah pembubaran PKI, tepatnya pada 18 Maret 1966, Subandrio ditangkap bersama 12 menteri lainnya. Penangkapannya merupakan bagian dari gelombang penahanan terhadap tokoh-tokoh penting yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi negara saat itu atau yang dinilai masih loyal terhadap Soekarno. Subandrio kemudian menjadi tahanan politik. Ia dijatuhi hukuman mati, namun hukuman itu kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup dan akhirnya ia menjalani masa tahanan selama 29 tahun. Selama hampir 3 dekade, Subandrio hidup dalam bayang-bayang perubahan rezim dan menjadi simbol dari berakhirnya era Soekarno serta munculnya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kisah Subandrio mencerminkan betapa cepatnya perubahan politik bisa membalikkan nasib seorang tokoh negara dari lingkaran dalam kekuasaan menjadi tahanan politik yang terbuang. Tahun 1966, Jakarta diliputi ketegangan. Setelah kegagalan Gerakan 30 September, gelombang perubahan kekuasaan menyapu cepat. Presiden Soekarno mulai terpinggirkan dan kekuatan militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali. Dalam situasi yang masih beraroma darah dan dendam politik, satu persatu tokoh Orde Lama dihadapkan ke muka pengadilan. Salah satu yang paling disorot adalah Dr.
Subandrio, Wakil Perdana Menteri pertama dan Menteri Luar Negeri era Soekarno. Di mata Orde Baru, Subandrio bukan sekadar pejabat sipil. Ia adalah simbol kedekatan rezim Soekarno dengan PKI, dan karena itu harus dihukum. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, terhadap Subandrio pun digelar. Suasana ruang sidang sangat tegang. Puluhan tentara bersenjata berjaga di setiap sudut. Pers nasional yang sudah berada di bawah pengaruh kekuasaan militer meliput sidang dengan tajuk-tajuk menggiring opini, pengkhianat negara, penjilat komunis, musuh rakyat. Namun di tengah tekanan itu, Subandrio tampil tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, meskipun ia tahu ruang sidang itu bukan hanya pengadilan hukum, tapi panggung pengadilan sejarah. Dengan suara terukur, ia membela diri. Ia menyangkal tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam G30S. Ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif yang ia jalankan bukan bagian dari ideologi komunis, melainkan strategi melawan dominasi asing. Jaksa militer tak menggubris. Mereka menyodorkan pasal demi pasal, menuduh Subandrio membiarkan komunisme tumbuh subur dan menjadi bagian dari jaringan yang mengancam negara. Hakim pun tidak banyak memberi ruang pada pembelaan. Tak ada pengacara independen yang mendampinginya, hanya penasihat hukum militer yang ditunjuk. Di luar ruang sidang, massa berteriak menuntut darah. Poster-poster anti Subandrio dan anti komunis digantung di pagar gedung pengadilan. Tekanan datang dari segala arah. Putusan sudah bisa ditebak bahkan sebelum palu diketukkan. Subandrio divonis hukuman mati. Berikut suasana persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap Dr. Subandrio yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September tahun 1965 digelar di Gedung Utama Bappenas, Jakarta. Situasi di sekitar gedung persidangan tampak tegang. Mobil lapis baja, artileri anti pesawat, dan senapan mesin dikerahkan untuk mengamankan lokasi dari segala kemungkinan. Subandrio, mantan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, tiba di lokasi dengan pengawalan ketat. Ia dibawa menggunakan kendaraan lapis baja, menandakan betapa sensitif dan pentingnya proses peradilan ini. Majelis hakim terdiri dari 9 orang, perwakilan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta kepolisian. Letnan Kolonel Ali Said dari Angkatan Darat bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum, namun suasananya tetap mencekam. Pengacara Subandrio menyampaikan keberatannya di awal persidangan. Ia menilai Mahkamah Militer Luar Biasa ini tidak sah dan inkonstitusional karena menurutnya lembaga tersebut tidak berwenang untuk mengadili seorang pejabat sipil. Subandrio tampak tertekan sepanjang persidangan. Ia beberapa kali meminta agar pertanyaan diulang oleh ketua majelis hakim. Jaksa menuduh bahwa sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, Subandrio telah mengetahui rencana kudeta oleh PKI pada 1965, namun tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Persidangan menghadirkan Brigadir Jenderal Soetarto, Kepala Staf BPI, sebagai saksi. Ia bersaksi bahwa dirinya telah melaporkan rencana kudeta kepada Subandrio, tetapi laporan itu ditanggapi dengan pernyataan bahwa informasi tersebut hanyalah berita palsu. Ia juga menyebut bahwa pada saat kudeta berlangsung, dirinya dan Subandrio sedang berada di Sumatera. Di hadapan majelis, Subandrio membantah semua tuduhan. Ia menolak disebut membiarkan PKI melancarkan kudeta. Ia juga menyangkal telah menyebabkan krisis ekonomi nasional dan membantah tudingan bahwa ia menyimpan dana dalam jumlah besar di luar negeri. Jaksa menuntut hukuman mati. Dalam pernyataan pembelaan selama 45 menit, Subandrio menyampaikan bahwa "Saya tahu Orde Baru tidak akan lahir tanpa kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan." Ia mengakui bahwa ada kebijakan yang keliru, namun menurutnya semua itu dijalankan dalam kerangka pemerintahan dan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membantu atau bekerja sama dengan PKI. Mengenai keterlibatan BPI dalam pelatihan sukarelawan,
Subandrio mengakui hal itu memang terjadi, namun ia menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada TNI dan melalui TNI pula kepada Presiden Soekarno. Di akhir pembelaannya, Subandrio berkata, "Saya berdoa kepada Tuhan agar memberkati pengadilan ini, sehingga keputusan yang dijatuhkan kepada saya berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Namun doa itu tidak mengubah keputusan akhir." Majelis Mahkamah Militer Luar Biasa yang dipimpin Letkol Ali Said menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Subandrio. Ketika putusan dibacakan, Subandrio tidak menunjukkan emosi. Ia hanya mengangguk pelan, sedikit membungkuk, dan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim. Putusan resmi menyebutkan Haji Dr. Subandrio, 52 tahun, lahir di Kepanjen, Malang, pada 15 September 1914. Jabatan terakhir, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Kepala Badan Intelijen, dan Wakil Panglima Besar. Beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, nomor 29, Jakarta. Mahkamah menyatakan Subandrio terbukti 1. Berusaha memberikan kesempatan dan kemudahan kepada pihak lain dalam rangka makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. 2. Melakukan serangkaian tindakan yang merongrong kewibawaan negara dan menimbulkan kekacauan ekonomi serta keresahan sosial. 3. Berperan dalam mempertahankan dan mengaburkan arti sesungguhnya dari gerakan 30 September. Atas kejahatan tersebut, Mahkamah memutuskan hukuman mati. Putusan dijatuhkan pada Selasa, 25 Oktober 1966, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Haji Dr. Subandrio, umur 52 tahun, lahir di Kepanjen, Malang, pada tanggal 15 September 1914, pekerjaan terakhir, Wakil Perdana Menteri I Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Intelligence Republik Indonesia, Wakil Panglima Besar Kostrad, Ketua Dewan Pengawas LKDN Antara, Wakil Panglima Besar Kotoe, Anggota dan Ketua Gabungan 1 KONI, Koordinator Urusan Irian Barat, dan anggota pengurus besar Front Nasional, beragama Islam, bangsa Indonesia, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Diponegoro, nomor 29, Jakarta. Ditahan sejak tanggal 18 April tahun 66, berdasarkan surat perintah penahanan dari Tim Pemeriksa Pusat nomor Pren 17 TP 1 1966, tertanggal 18 April 1966. Dan surat perintah Auditor Jenderal Angkatan Darat nomor Pren 050 1966 tertanggal 17 September tahun 1966. Mahkamah Militer Luar Biasa tersebut di atas, keputusan instruksi dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau Presiden Republik Indonesia mengadili, menetapkan bahwa tertuduh yang bernama telah bersalah melakukan kejahatan. 1. Telah berusaha atau mencoba untuk memberikan kepada orang-orang lain ikhtiar dan kesempatan dengan maksud untuk menyiapkan dan memudahkan makar, dengan maksud menggulingkan pemerintah yang siap dan melakukan pemberontakan, sedang diketahui atau patut harus diduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah. 2. Telah melakukan serangkaian perbuatan yang patut diketahuinya dapat merongrong kekuasaan negara dan kewibawaan pemerintah yang sah, sehingga aparatur negara, menyebarkan dan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan termasuk kekacauan ekonomi, kegoncangan di antara kalangan penduduk dengan tujuan untuk merintangi usaha pemulihan keamanan dan ketertiban sebagai akibat G30S, mempertahankan potensi yang ada di belakang G30S dan mengurangi arti G30S sebagai perbuatan kontra revolusi.
menghukum tertuduh tersebut karena kejahatan itu dengan hukuman mati. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang memeriksa dan mengadili perkara Haji Dr. Subandrio dan dibuka pada tanggal 1 Oktober 1966 jam 20 dinyatakan selesai dan tepat pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 1966 jam 12.30 sidang ditutup. Namun tahun-tahun berlalu, hukuman itu tak pernah dilaksanakan. Pada 1978, Presiden Soeharto mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Subandrio akhirnya dibebaskan pada 1995 setelah lebih dari 2 dekade mendekam di balik jeruji. Subandrio dibebaskan bersama tokoh lain, seperti Marsikal Purnawirawan Umar Dhani. Dan disinilah ironi sejarah bergema. Seorang intelektual, diplomat ulung, dan loyalis Soekarno dijatuhi hukuman oleh sistem yang tak pernah sepenuhnya memberi ruang pada pembelaan. Sidang Subandrio bukan hanya persidangan seorang pejabat tinggi, itu adalah simbol tumbangnya sebuah zaman dan bangkitnya era baru yang dibangun di atas reruntuhan legitimasi lama. Ya, insya Allah mulai besok beliau pada saudara-saudara. Silakan. Mungkin bapak-bapak bisa mengungkapkan isi atau perasaan hati bapak. Very happy. Very happy. And anything you Apakah ada dendam, Pak? no hard feeling at all. No hard feeling at all. Saya jadi terus terang, saya bukan orang politik. Biasanya kelihatan terus 1 tahun. Kalau saya ada hard feeling itu tidak bisa survive seperti sekarang ini. Saya itu rasa iri, saya dendam, dongkol, tidak ada. Nah itulah hikmahnya ya. Sekian tahun di dalam penjara itu. Jadi kalau mau mencapai itu, saya anjurkan supaya gitu. Gimana dengan Pak Bandar? Di usia senjanya yang ke-86 tahun, Subandrio duduk dalam kesunyian yang jauh dari hingar-bingar kekuasaan yang dulu pernah ia genggam erat. Tak ada lagi jejak keperkasaan seorang tokoh kuat era Soekarno, selain raut keriput yang menyimpan ribuan kisah luka dan keteguhan. Setelah 29 tahun mendekam dalam penjara, sejak 1966 hingga 1995, derita dan penyakit silih berganti menggerogoti tubuhnya, menjadikannya sosok tua renta yang nyaris tak berdaya menghadapi gempuran sejarah dan kekuasaan Orde Baru. Subandrio kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang penuh intrik, idealisme, dan tragedi. Namun di balik sorot matanya yang redup, masih tersimpan hasrat untuk menjernihkan narasi sejarah. Ia tahu bahwa sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang benar, melainkan oleh mereka yang menang. Maka, dalam sisa hidupnya, Subandrio memilih menjadi suara kecil dari balik senyap sejarah yang digelapkan. Akhirnya, sang diplomat itu wafat pada tahun 2004 karena stroke, menutup perjalanan panjang seorang dokter, diplomat, intelijen, sekaligus loyalis Bung Karno yang penuh paradoks.